Dan yakinlah tawakkal 'ala Allahi hasbuh, orang yang secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan menghafal segala macam kebutuhannya. Ya, yang terpenting kita iringi tawakal kita kepada Allah, penyerahan diri kita kepada Allah dengan menggunakan ikhtiar dan ta'at. Insyaallah dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha mengetahui segala macam kita hambanya yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hamba yang berkecukupan di kehidupan dunia kita. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, yang dengan akhlak itu memberikan suri tauladan kepada kita untuk kita bersama-sama mencontohnya sehingga kita menjadi manusia yang termuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di hadapan hamba, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu adab kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan memperbanyak salawat kepadanya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita sehingga mampu menjadikan diri kita untuk lebih mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau, yang semoga kita semua diperjumpakan, dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan menuntaskan pembahasan tentang tawakal. Ya. Tepat di halaman 30 ya. 31 30 di bait paling bawah. Ya. Pembahasan terakhir tentang tawakal. Qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. La tabdhulan lin-nasi 'irdaka tami'an fi malihim aw jahihim mutadhallila. La tabdhulan, jangan engkau berikan lin-nasi, kepada manusia, 'irdaka, wibawamu, kehormatanmu, tami'an, demi kerakusan, fi malihim, pada harta mereka, aujahim mutadhallila, atau pangkat mereka. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini itu pembahasan terakhir tentang tawakal. Kaitannya dengan tawakal ialah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal sebagaimana yang telah kita pelajari bersama memiliki makna penyerahan diri secara utuh, secara totalitas, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan nasib kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggantungkan diri kita kepada sesama makhluk. La tabdhulan, maka jikalau tawakal itu kita diperintahkan untuk menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini kita diperintahkan untuk apa? La tabdhulan, jangan engkau berikan linnasi, kepada manusia, irdaka, harga dirimu. Jangan engkau sampai mengorbankan harga dirimu
tami'an, demi kerakusan yang ada pada dirimu, fi malihim, untuk mendapatkan harta manusia, untuk mendapatkan harta makhluk, untuk mendapatkan harta seorang hamba, awijahihim, atau pangkat kedudukan dari seorang hamba, mutadzallilah. Ya. Maksudnya hadratal muhtaramin rahimakumullah, dijelaskan dalam kitab ini, lamma kana mimma yanbaghi lil insani, ya, maka hendaklah bagi seorang manusia itu untuk apa? An yasuna nafsahu, ya, untuk menjaga dirinya, untuk menjaga dirinya, ani tadzallulil khalqi tam'an fima indahum, ya, untuk menjaga dirinya dari memberikan kehormatan kita, ya, menggadaikan kehormatan kita kepada sesama makhluk. Maksudnya di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketika hati kita masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai berani kita merendahkan diri kita di hadapan sesama hamba, ya, maka sungguh inilah perbuatan yang menandakan bahwa manusia tersebut sudah ada suatu penyakit di dalam dirinya, sudah ada penyakit di dalam hatinya, yaitu penyakit hubbud dunya, cinta dunia. Ya. Maka menyerahkan kehormatan dirinya kepada manusia, ya, maka inilah salah satu sifat yang sangat tercela yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa atau istilah kasar, ya, pembahasan kita pada malam hari ini ialah larangan untuk menjadi manusia penjilat. Ya, ini bahasa kasarnya seperti itu. Ya. Kita dilarang untuk menjilat. Artinya apa? Mengharapkan suatu pertolongan kepada seorang hamba, kepada sesama makhluk, dengan rela mengorbankan harkat dan martabat diri kita di hadapan makhluk tersebut. Karena tidak sedikit di antara orang-orang yang sudah hubbud dunia, saking cintanya kepada dunia, dia tidak memperdulikan harkat martabat dirinya itu, apakah dia dihinakan atau seperti apa, tidak peduli. Kenapa? Karena dia memiliki target satu. Apa itu? Untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan dunia ini. Maka apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam sifat seperti itu? Karena ada rasa apa? Karena ada sifat tami'an. Apa makna tami'an? Tamak, ya, tamak itu kalau kita bahasa Indonesia kan rakus. Rakus. Berharap segala sesuatu keberuntungan di dunia ini berpihak kepada dirinya. Ya. Ini tamak ini. Tidak puas dengan pemberian Allah, ingin meraih nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada orang lain. Ya. Berharap sesuatu yang lebih untuk kehidupan dunia, sampai rela menggadaikan kehormatan harga dirinya. Ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya. Imma bitawakkuli. Ya. Maka yang bisa kita lakukan ialah pertama dengan tawakal. Adapun dengan tawakal, idzal mutawakkal, ya, idzal mutawakkilu, dengan tawakal itu qad qata'an nadhru amma indahum. Maka dengan memiliki sifat tawakal, penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan terputusnya segala macam bentuk pandangan kepada sesama makhluk. Akan menjadikan harapan kita terputus dan tidak bergantung lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita lakukan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang pertama, ya, fala yakuna lahu tam'un wan nadhru illa ila Allah taala. Maka orang-orang yang bertawakal itu tidak akan menjadikan
dirinya itu rakus dan memfokuskan pandangannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma bitasabbubi, yang kedua yang bisa dia lakukan adalah dengan sebab. Apa sebab itu? Ya, yang dimaksudkan dengan sebab di sana usaha, ikhtiar. Ya. Yang pertama dengan tawakal, yang kedua dengan ikhtiar. Fa innal mutasabbiba, adapun dengan sebab itu qad sana nafsahu biwasitati, ya, menjadikan dirinya itu sebagai perantara kasbihi, mohon maaf, an minanil makhluqin wa ta'ufihim, ya. Dia akan menjadikan dirinya itu sebagai perantara dengan berusaha, ya, dengan berusaha dari apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, sehingga memutuskan rasa bergantungnya kepada sesama makhluk. Maka bisa dilakukan dengan apa? Dengan dua cara, ya. Yang pertama dengan tawakal, yang kedua dengan ikhtiar atau berusaha. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, kajian telek kelam si mangkin niki jangan terlalu bergantung kepada manusia. Manusia hanya kita jadikan sebagai jalan untuk menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dilaranglah menggantungkan nasib kita, seolah-olah manusia itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan makanan, mendapatkan kebutuhan dalam kehidupan kita. Ini yang salah hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang menjadikan manusia itu berwibawa. Dialah Allah yang menjadikan manusia itu terhinakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia itu kaya dan menjadikan manusia itu miskin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Qulillahumma malikal mulki." Ya, semua sudah hafal itu kan? Qul, katakanlah, lillahi, ya, hanya milik Allah, mulki, kerajaan, kekuasaan, ya. Apa selanjutnya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha, ya. Allah yang akan memberikan, wa tudhillu man tasha, Allah yang akan menghinakan, ya. Maka jangan bergantung kepada manusia. Karena manusia itu, kehidupan manusia itu tidak selamanya di atas dan tidak selamanya di bawah. Seperti lagu-lagu ibarat roda yang berputar kehidupan dunia ini. Kadang menjadi atas, kadang menjadi bawah. Khawatirnya ketika kita bergantung kepada manusia, dan manusia tempat kita bergantung itu ternyata pada waktu kita menaruh harapan Allah Subhanahu wa taala menghinakannya, maka kecewalah kita. Maka bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat merugi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sangat merugi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu ibarat orang yang bernaung di bawah pohon, besembau, tahu ane bau doang, logu nenang kita lembe si tahu ane besembau. Padahal dia itu berteduh di satu tempat pohon yang rindang. Ya. Dan dia tidak menyadari ketika pada siang hari dia mendapatkan sinar. Yang berikan sinar itu apa? Matahari. Adanya sinar itu meyakinkan diri kita ada makhluk yang berikan kita sinar. Yaitu apa? Matahari. Nah begitu juga dengan kehidupan ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Seharusnya kita sadar, kita ini hidup di dunia ini, kita ini sehat di dunia ini, segala macam bentuk kebutuhan kita rasakan di kehidupan kita ini, maka kita harus sadar ada zat yang memberikan kita kehidupan. Ada zat yang memenuhi segala macam bentuk kebutuhan kita.
dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah ketika ada manusia yang menggantungkan nasibnya kepada sesama makhluk. Maka siap-siaplah menjadi orang yang kecewa. Ya, karena yang namanya manusia itu sama posisinya seperti kita. Ya, sama seperti kita. Hamba yang kapanpun mau dibolak-balikkan oleh ketentuan Allah bisa saja. Ya. Nah, sehingga hadratal muhtaramin rahimakumullah, kaitannya dengan itu Imam Al-Ghazali ya membagi manusia itu ya dalam bentuk kefakiran itu menjadi 3. Ya. Karena kalau kita berbicara kekurangan harta, pasti yang terlintas di pikiran kita apa? Orang fakir. Karena orang yang paling butuh akan harta itu ialah orang fakir. Makanya di dalam urutan mustahik itu, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu, yang pertama itu siapa? Fakir. Karena fakir itulah orang yang paling kekurangan ya di antara orang yang kekurangan. Derajatnya lebih rendah dibandingkan miskin. Itu yang disebut dengan fakir. Ya. Dalam keadaan fakir pun kita dilarang untuk menggantungkan harapan kita kepada sesama manusia. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan al-fuqara thalathatun. Fakir ini telulu wena. Ya. Jenis fakir yang pertama itu la yas'al wa in u'tiya la ya'khud. Ya. Pertama jenis orang fakir itu dia tidak minta. Meskipun dia dalam keadaan butuh, dia tidak pernah minta. Tidak pernah minta-minta, tidak pernah ngemis. Tidak pernah ngendeng-ngendeng. Karena meminta-minta itu menjatuhkan harkat martabat dirinya. Menjatuhkan wibawanya. Ya. Nah, wa in u'tiya la ya'khud. Ketika dia diberi, dia tidak mau ambil. Ada jenis manusia yang seperti ini. Ya. Ketika padahal dia fakir, dia butuh. Tetapi dalam butuhnya itu, dalam fakirnya itu dia tidak pernah meminta. Tidak pernah minta kepada manusia, tidak pernah ngemis-ngemis. Tidak pernah masuk ke pasar, ke setiap toko, ke setiap kantor, membawa kertas bohong-bohongan, lalu menjual nama dirinya, menjual nama yayasan dan sebagainya, minta-minta. Ini jenis manusia yang pertama. Jenis fakir yang pertama digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, yang ketika butuh tidak pernah meminta, ketika diberi tidak pernah mengambil, fahada ma'a ruhaniyin fi illiyin. Maka orang yang seperti ini akan dikelompokkan bersama ruhaniyin. Tahu ruhaniyin? Tahu ruhaniyin? Ruhaniyin itu ya, ruhaniyin itu jejarian lekan malaikat Jibril. Ya. Ruhaniyin, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan melalui air-air yang jatuh ya dari sayap-sayap malaikat Jibril. Ya. Yang dimana makhluk-makhluk itu, malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jejatuhan air-air sayap malaikat Jibril yang menyerupai Jibril pada wahai malaikat Jibril, para malaikat Jibril. Nah, tugasnya itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ya. Maka orang yang seperti contoh yang pertama ini, kelompok yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala akan dikelompokkan bersama ruhaniyin. Tempatnya di mana? Illiyin. Ya. Illiyin itu ikhtilaf para ulama ya. Ada yang mengatakan illiyin itu adalah tempat yang Allah sediakan di langit yang paling tinggi, yaitu yang ketujuh. Ya. Ini dia. Ini jenis
manusia fakir yang pertama, yang tidak mau meminta dan tidak mau menerima. Yang kedua, wa faqirun. Jenis fakir yang kedua yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali itu apa? Dia tidak pernah meminta kepada orang meskipun dia butuh. Orang fakir, tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi dalam keadaan seperti itu dia pantang untuk minta. Pantang untuk ngendeng, ngemis-ngemis. Tidak pernah dia mau minta-minta. Wa in u'tiya akhadha. Namun ketika dia diberi, dia ambil. Ya. Dia pantang minta, tetapi ketika diberi, dia ambil atau tidak menolak. Ya. Ada orang yang menawarkan jabatan, meleke pulung kuda jadi sakene, dia tidak nolak. Ini ada kelebihan rezeki, sila terima, dekodu beli beras, dia ambil, tidak pernah nolak. Nah, ini jenis model orang fakir yang kedua yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, fahada, orang fakir yang kedua ini ya, ma'al muqarrabin. Dia akan bersama orang-orang muqarrabin. Siapa muqarrabin itu? Muqarrabin itu asal katanya qarib. Qarib itu dekat, ya. Orang yang dekat, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang dekat itu? Ya tentunya manusia-manusia pilihan Allah, para anbiya, para rasul. Itulah orang muqarrabin, para wali, ya. Nah, orang yang model kedua ini Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan fi jannatil firdaus, di dalam surga yang bernama Firdaus, surga tertinggi Firdaus. Ya. Ini jenis model fakir yang kedua. Dia tidak pernah minta, tetapi ketika diberi dia ambil, tidak menolak. Ya, ini dia. Yang ketiga, hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Jenis orang fakir yang ketiga itu, ya, dia minta. Dia minta, namun mintanya itu indal hajah, ketika sangat butuh. Ya. Gitana lebalin darak kemberas, mele begawian darak dengan mercaya ya. Kate begawian dia narak upahnya. Akhirnya pekerjaannya apa? Iya, pasrah kepada Allah. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini dia minta, tetapi mintanya itu hanya sekedar memenuhi kebutuhannya saja. Ya. Sesuai dengan kebutuhannya, lebih daripada kebutuhannya dia tidak minta. Nah, orang yang seperti ini fahada ma'as-sadiqin, akan dikelompokkan bersama orang-orang yang sadiqin, ya, min ashabil yamin, dari golongan orang-orang yamin. Siapa orang yang sadiqin itu? Siapa orang yang ashabul yamin itu? Kan kalimat ashabul yamin sering pelungguh dengar ketika membaca surah Al-Waqi'ah, ya. Ashabul yamin itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat diberikan catatan amal perbuatannya itu dari sebelah kanannya. Artinya apa? Orang-orang yang mendapatkan keistimewaan di sana sebagai salah satu di antara ciri-ciri penghuni surga. Ashabul yamin. Kebalikannya ashabus shimal. Orang yang diberi catatan amal perbuatannya dari sebelah kiri. Nah, orang yang model ketiga ini akan dikelompokkan bersama ashabul yamin. Orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan. Ma'as sadiqin juga, dia akan dikelompokkan bersama orang-orang yang sadiq. Lawan bahasa sasakna dengan sedek, ya kan? Dengan sedek. Dan sedek itu dengan si jujur. Ya. Jujur maksudnya apa? Jujur di dalam takwa kepada Allah. Ya.
Orang siddiq ini tidak main-main, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Coba dari semua sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya satu yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang sekaligus mertua beliau. Hanya Abu Bakarlah yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Dalam sebuah hadis dikatakan, jikalau iman seorang Abu Bakar itu ditimbang dengan iman semua makhluk, semua umat Islam di muka bumi ini, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Coba. Yaran dengan Siddiq ini, ya. Jadi nggak main-main gelar As-Siddiq itu, berat ujiannya. Jujur dia di dalam takwa kepada Allah. Kadang-kadang manusia jujur ketika ramai, tetapi ketika dia sendiri tidak jujur. Ketika di depan orang pacu, menyanjung, memuliakan, di belakang orang menikam. Ya, ini orang yang tidak jujur yang seperti ini. Jadi seorang jujur ini dia memegang teguh, ya, nilai daripada takwanya, baik di tempat orang ramai meskipun di tempat dia sendiri. Ya. Baik dia mendapatkan kemuliaan ataupun dia mendapatkan kehinaan. Dia tetap berpegang teguh, ya, atas ketakwaannya, menjalankan segala macam bentuk kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kesimpulan lekan pengajian te kalam si mangkin niki, ya. Pengarang kitab ini ingin menyampaikan suatu pesan kepada kita, ya. Dalam kondisi apapun kita, bahkan jikalau kita berada dalam kondisi terburuk pun, apa pesannya? La tabdzulan. Jangan sekali-kali engkau menyerahkan kepada siapa? Li abna'id dunya, kepada anak-anak dunia ini, ya, kepada dunia-dunia yang tidak memiliki harga ini. Irdaka syarif, ya, irdaka syarif, harga dirimu yang mulia. Jangan sekali-kali engkau mau menukar harga dirimu yang mulia itu dengan harga dunia yang tidak seberapa. Maka tetaplah gantungkan segala macam bentuk nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang yang berserah diri sepenuhnya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala macam bentuk kebutuhannya. Ya, yang terpenting kita iringi tawakal kita kepada Allah, penyerahan diri kita kepada Allah dengan mau berusaha untuk menyeimbangkan antara ikhtiar dengan doa kita. Insyaallah, dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, maha mengetahui segala macam bentuk kebutuhan hambanya, dan yakinlah dengan tawakal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berkecukupan di kehidupan dunia kita ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, mungkin di jamaah si hadir arah keganjelan atau arah pertanyaan-pertanyaan dengan live Facebook. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin dengan sinina terbuka 3 dulu ya sesi tanya jawab niki. Oke, ya Facebook seke Pak Guru. 2 wah. Sinina mungkin jamaah sinina. Jamaah sinina ada nasi balance atau imbang. Oke. Pak Guru media kanca Safatul Zamzami. Itu sekali Mamat. Sila Pak Guru.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan si yakin le kesialan itu kamu kayak le tawakal. Misalkan biasanya dengan segala macam misalnya lain amat macam kan, misalnya burung pelalu sial kan. Nah kira-kira si kalau modelnya kamu kayak le tawakal si yakin le kesialan atau kadang-kadang dengan baru ngangkat dengarnya burung misalnya kan. Sial lah dia dengan apa-apa ini nah. Kira mulai apakah kamu kayak le kategori tawakal dengan yakin kesalahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, izinkan saya bertanya dengan sebuah contoh. Misal saya bersedekah dengan niatan tanda kutip Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih banyak daripada yang saya sedekahkan melalui manusia yang lainnya. Kemudian pertanyaannya yaitu apakah saya sudah termasuk orang yang bertawakal dan tidak bergantung kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Lu nih nelengan Sri Fatma Imtihan. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, mungkin sedikit berkaitan dengan tema atau mungkin juga tidak tapi tidak yang sudah lama menunggu kesempatan yang membahas tentang pertanyaan tiang ini. Belon. Jadi yang saya pernah membaca salah satu buku Buya Hamka yang menerangkan bahwa mengucapkan selamat ataupun ikut terlibat dalam hari raya umat lain itu tidak boleh, karena itu berarti kita mengakui agama tersebut. Sedangkan saya juga pernah, kalau tidak salah Biar lalu ini kalau tidak salah saya mendengar ulama di Lombok bahwa Rasulullah pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Saya juga sering menerima parcel atau hadiah dan ucapan selamat dari rekan-rekan kerja saya non-muslim ketika Idul Fitri. Tindakan saya nanti bagaimana Ustadz ketika mereka sedang merayakan hari rayanya? Apakah dengan kita mohon maaf Ustadz agak panjang, sorry. Apakah apakah datang kita ini soalnya mati tertayak. Intinya apakah datang ketika diundang pada open house atau mengucapkan selamat juga gitu. Moderasi yakin akan kesialan masuk tawakal. Dengan Sahabatul Zamzami diiringi dengan sebuah contoh. Mungkin contohnya sudah bisa didengar tadi. Apakah termasuk tawakal hal yang seperti itu? Nah, yang langsung dari Bapak Mu'alim karena terlalu panjang ya. Silakan. Bismillah. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Berbicara tentang kesialan, keberuntungan dan sejenisnya, ya. Apakah kita sudah masuk enggak dalam bentuk tawakal dengan kita meyakini adanya kesialan, keberuntungan dan seterusnya, ya. Pada merimpilah juga kan, lamun dengan ngimpi misalkan nepalik si ular
Ada yang menafsirkan dia ya malek datang jodohnya, ya. Ada yang kadang-kadang kalau dikejar sama anjing, ada orang yang ingin menyelakainya dan seterusnya, ya. Namun yakinlah hadratul muhtaramin rahimakumullah, tetap akan berlaku ana inda dhanni abdi bi, ya. Maka aku itu sesuai dengan prasangka hambaku, ya. Maka sebisa mungkin dalam keadaan dan situasi apapun hendaklah kita berbaik sangka akan hal seperti itu, ya. Lamun lengkak pancang tesi dengan nak ngombe aku ditemu empa ini, ingat kita ini telah diberikan jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mancang wah, ya, mancang wah. Empa ino hidungna kan ina pada mara manusia. Ne mambun saya pendakin nai ne burung ngelengkak pancang. Ulang nganong kuno yang penting nara umpana gigit ne si araja empa si meleng gigit ya logo, ya. Maka jangan kaitkan hal yang seperti itu, ya. Begitu juga dengan mimpi, ya. Usahakan tafsirkan dengan tafsir yang baik. Maka hati-hatilah di dalam menceritakan mimpi. Pilih orang yang tepat untuk kita menyampaikan mimpi kita itu, ya. Orang-orang yang betul-betul soleh, ya, yang tempat kita menyampaikan mimpi kita itu. Ada sebuah kisah dulu, ya. Ada sebuah kisah. Arak supo bajang, pebajang mimpi, ya. Ya nginam air laut, buat saat air laut ini inam-inamna, ya, di dalam mimpinya. Uras-urasan tindak bercerita le baturna. Tau me, malan aku ngimpi. Apa mimpi me? Aku nginam air laut, buat saat air laut ino inamku. Apa kat baturna? Me sakit tian ini. Kan perlu lalu inam me laut, me nyerot, sakit tian me. Ya. Akhirnya apa? Ketika dia berjumpa dengan gurunya, dia kembali menceritakan mimpinya itu. Diceritakan mimpinya itu, ya. Maka gurunya itu balik bertanya kepada dia. Sebelumnya pernahkah kau menceritakan mimpimu kepada orang lain sebelum diriku? Apakah jawabannya kanak ini? Nggih. Wah, tipa saya, tipa baturku. Astagfirullahaladzim. Apa terus ongkatnya? Mana sakit tianku. Ongkatnya, ya. Padahal takbir mimpi yang sesungguhnya itu menurut gurunya itu, engkau ini kelak akan menjadi orang alim, ya. Karena yang namanya lautan itu lebih identik kepada apa? Kepada ilmu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala gambarkan kata-kata laut itu, ya, dalam surat Al-Kahfi itu, ya, bermakna apa? Ilmunya Allah. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Makanya kalau ada orang alim dengan alim gati, itu biasanya mendapatkan julukan apa? Bahrul ulum, lautan ilmu. Kalau orang sudah bahrul ulum itu gelarnya, masya Allah pintarnya. Tetapi apa yang terjadi? Anak itu sakit perut, sampai dia meninggal karena sakit perutnya. Makanya hati-hati. Pada orang kadang lamun tengimpin tong gigin taneh, ada genangin mate, dende tafsiran lengkap, ya. Hai dikuasikat gigi malah dia apa sakit giginku, impingku. Begitu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sesuai dengan prasangka kita. Det lamun arak dengan menilai kita baik, maka langsung persangkakan itu. Ya. Misalkan si fulan di depan saya. Ini lamun tegita ini lekan petakap me ini edi, ya, misalkan seperti itu nih. Insyaallah jadi dengan sukses jemaah. Langsung persangkakan baik itu kepada Allah. Amin, gitu. Ya. Persangkakan baik kepada Allah itu dan yakin dengan berikhtiar agar kita menjadi orang sukses. Setiap ungkapan baik penilaian seseorang kepada kita, langsung persangkakan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Karena kita tidak tahu
mungkin ketika dia mengucapkan kalimat itu tulus dari hatinya sehingga langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, ya po dendek girang pelengik dengan niku gita jerwame ni nyocok. Wah ini aja nih. Lekan tampang me doang, nangis doang dan me cocok nangis kayak gitu kan. Apalagi bahagia kan gitu. Jadi usahakan sampaikan yang baik-baik kepada orang. Jadi seperti itu ya. Jadi naras sing ngono-ngono. Nah, kecuali tanda-tanda yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah gambarkan di dalam hadis-hadisnya, seperti umpamanya ya rengekan keledai. Rengekan keledai. Kalau engkau mendengar keledai, kan di Lombok narak keledai nih. Yang ada cuma kedelai saja. Lamun terdengar rengekan keledai, nyorak keledai inu, maka segera berlindung di sana. Kenapa? Karena dia sedang melihat setan berjalan. Ya. Nah, kalau mendengar anjing melonglong, ya, itu dia sedang menyaksikan ada di antara manusia yang mendapatkan, iya, seperti itu. Kalau engkau mendengar ayam berkokok, ya, itu malaikat sedang lewat. Kecuali kejadian-kejadian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah gambarkan, telah ceritakan melalui hadis-hadis beliau seperti itu. Ngelengkak pancang di teganmu empak di narak hadisnya dendek sedu ya. Ya. Salah jawat sandal misalkan gini salah pendeta dendek sedu ya. Ini namanya jelas hadis di narak hadis masih ngomong kunino. Ya. Dengan si besungku ngani ongkuna di nagan laku-laku misalkan di naman kenditan hadisnya jadi dendek sedu lalu sing ngomong kunino. Ya, lamun tersodo ya khawatir nanti akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan pertanyaan yang kedua, saya bersedekah ya sebagai salah satu ikhtiar saya menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana? Apakah itu bentuk ketawakalan saya? Iya. Menjadi salah satu bentuk ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah. Lagu dendek lupa berusaha. Ya, ingat Allah katakan apa? Mathalul ladzina yunfiquna fi amwalihim kamathali habbatin ambatat ila akhirih. Ya, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibaratnya seperti dia menanam satu butir lalu akan menghasilkan 700. Jadi satu Allah akan ganti dengan 700 ya. Dan Allah itu tidak akan mungkin ingkar janji. Maka yakinlah ya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan rezekinya kepada kita melalui sedekah. Jadi dende te abot atau jadi teparap-parap bersedekah. Karena ini Allah yang katakan seperti itu. Ya, apalagi sedekah subuh. Ya, amalan yang pertama kali yang kita lakukan pada tiap hari itu bersedekah. Masya Allah. Nanti diaminkan oleh para malaikat di sana langsung. Ya. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana terkait dengan mengucapkan selamat. Ada dua pendapat ulama di sana itu. Ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan kita mengucapkan selamat, misalkan hari raya Natal kepada orang yang non muslim kepada kita, kita sampaikan kepada orang yang non muslim, ya, di antara alasannya dengan mengucapkan selamat sama artinya dengan kita ikut meyakini dan membenarkan ya apa yang selama ini menjadi keyakinan mereka. Tetapi jikalau niatnya hanya untuk membahagiakan, maka ada ulama mengatakan boleh. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ya. Maka jikalau engkau diberikan salam, ya, diberikan kehormatan oleh orang lain, maka sampaikan ya yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Kalau tidak mampu lebih bagus, maka minimal sama. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita orang Yahudi, Nasrani saja kalau menyampaikan assalamualaikum, ya, kita dianjurkan untuk menjawabnya dengan waalaikum. Kan begitu, ya. Waalaikum dan atasmu. Artinya apa yang dihajatkan kepada kita itu kalau itu baik waalaikum dan atas kamu juga.
Ya. Kalau yang dihayati kepada kita itu buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada engkau. Jadi seperti itu, ya. Memang dalam fikih itu ikhtilaf ulama dalam masalah apapun, Ya, dalam salat saja kan macam-macam mengkun dengan salat. Ya, apalagi dalam masalah-masalah khilafiyah yang lain. Pokoknya selama berbicara fikih, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ya. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita di sana, ya. Kalau mau lebih amannya, sudah sampaikan saja maaf kepada teman-teman kita yang non muslim, ya. Sampaikan saja maaf bahwa aku khawatir, ya, dengan perkara yang seperti ini akan menggugurkan keimananku, seperti itu saya sampaikan sudah, ya. Sama paham toleransi, kita kan tidak memaksakan kehendak orang. Itulah makna daripada toleransi. Wallahu ta'ala.